Saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada, saya berterima kasih karena Anda selalu mengikuti renungan video ini dari minggu ke minggu dan juga untuk minggu kali ini. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati yang ada di Dumai, di Pekanbaru, di daerah Riau, di Tanjung Pinang, maupun yang di Medan, di Sidikalang, di DKI Jakarta, maupun yang ada di Bogor dan di Bekasi sampai ke Papua. Tuhan memberkati Anda sekalian. Hari ini hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah kita bersorak-sorak karenanya. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. O Lord, give us salvation. O Lord, give us success. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020, Minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada kesempatan ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 hingga ayat 25. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, firman ini berbicara tentang Tuhan dan manusia. Hidupnya, tugasnya, hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesamanya manusia. Saudara, untuk beberapa masukan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Hidup adalah anugerah. Karena itu, syukurilah dan katakanlah terima kasih ya Tuhan atas apa yang kau berikan, yang kamu rahmatkan bagiku. Yang kedua, hidup adalah perjalanan. Jalanilah, suka maupun duka, sakit ataupun sehat, sulit ataupun mudah, gagal ataupun berhasil. Jalani, go on, jangan berhenti. Karena di depan Tuhan ada dan memberkati Anda. Yang ketiga, hidup adalah menerima dan memberi. Apa yang kita terima, seharusnya lah kita teruskan, kita bagikan atau kita bagikan kepada orang lain. Laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda dan aku juga pada kesempatan ini. Kita boleh hidup atas pencapaian kita, tapi kita memberikan kehidupan bagi orang lain atas apa yang kita berikan. We make a living by what we get, and we make a life by what we give. Saudara yang kekasih, hidup adalah kesempatan.
kesempatan untuk melayani. Lagu yang populer sampai saat ini tentang hidup dan pelayanan berbunyi demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, dalam renungan ini ada dua pesan yang ingin kita simak. Yang pertama, marilah kita saling mengasihi dan menghargai. Marilah kita saling mengasihi dan menghargai. Thomas Hobbes mengatakan, Homo homini lupus. Artinya, manusia yang satu seperti serigala terhadap manusia yang lain. Dia mau terkam, mau binasakan. Sifat mau menguasai, mau menaklukkan yang lain dalam kehidupan, di bidang ekonomi, di bidang politik, dan lain-lain. Manusia adalah homo homini lupus, seperti serigala. Demikian beliau berkata. Tapi Alkitab menyaksikan lain dan sangat berbeda. Oleh firman Tuhan dikatakan manusia adalah ciptaan Tuhan, gambar Allah yang menampakkan sikap atau sifat yang mulia, terhormat, mengasihi, dan menghargai sesamanya. Itulah kita dan itulah sebenarnya jati diri kita. Manusia adalah makhluk sosial yang saling menolong, bukan menerkam. Manusia yang saling membantu dan bukan menguasai dan memperbudak. Dari nas yang kita baca, ada hubungan manusia dengan sesamanya yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada ayat 18 sampai 19 digambarkan di situ suami dan istri harus saling menghargai, saling mengasihi karena Tuhan hadir di antara mereka. Istri takut dan ikut melaksanakan hal-hal yang baik seturut dengan firman Tuhan karena dia taat akan Tuhannya. Dan suami harus menghargai istrinya, tidak kasar, tetapi mengasihi dan menghargainya, karena Tuhan mengasihi semua orang. Mereka adalah partner yang saling melengkapi. Yang kedua, dalam ayat 20-21 diingatkan agar anak-anak taat dan menghormati orang tua sepanjang dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang tua harus mengasihi anak-anaknya, membina dan menuntun anak-anak mereka, dan tidak melecehkan atau menyakiti hati mereka. Saudaraku yang kekasih, bagian yang ketiga dikatakan hubungan antara hamba dan Tuhan digambarkan pada ayat 22. Pada masa Rasul Paulus dipakai kata hamba yang taat akan tuannya dalam segala hal. Karena hamba itu adalah milik tuannya. Tetapi Paulus juga mengingatkan mereka semua, hamba maupun majikannya itu, supaya sungguh-sungguh mengasihi dan saling menghormati, karena mereka adalah
milik Tuhan, karena Tuhan hidup di antara mereka. Onesimus, hamba dari Filemon yang menjadi orang Kristen dan pembantu daripada Paulus. Oleh Paulus dinasihatkan kepada Filemon agar Onesimus, hambanya, diterima bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Itulah hubungan Kristiani, itulah hubungan yang baru. Itu dapat kita lihat dalam kitab Filemon ayat 11 hingga ayat 16. Saudara, di lingkungan gereja, pelayan, pendeta, dan majelis disebut hamba Allah. Naposoni Tuhani. Menjadi masukan dan evaluasi bagi gereja. Apakah para pelayan masih tetap seperti hamba Tuhan? Dilihat dari sikapnya, dilihat dari jemaat-jemaat di mana dia dimutasikan, dilihat dari perpindahan tempatnya, dilihat dari pengendalian dirinya dan keinginannya, apakah masih sebagai hamba Tuhan? Kita percaya dan kita doakan mereka hamba Tuhan yang masih murni dan kokoh sebagai hamba dalam pelayanannya, dan gereja bertanggung jawab penuh atas kehidupannya, keluarganya, dan masa depan mereka. Saudaraku yang kekasih, dari renungan video ini kita sampai kepada pesan yang kedua. Pesan kedua berbunyi, bekerjalah karena Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi sesama. Saya ulangi sekali lagi, bekerjalah karena Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi sesama. Dan topik daripada minggu kita hari ini berbunyi, bekerja untuk Tuhan. Ayat 23 dari nas yang kita baca tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Prodeo et patria, semboyan dari salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Prodeo et patria, untuk Tuhan dan bangsa. Karena Tuhan, untuk Tuhan, bagi perusahaan, bagi kebahagiaan orang lain, saya bekerja dan dengan sukacita menunaikan tugas saya. Itulah persembahanku atau dupa yang harum dari kantorku di mana aku bekerja. Itulah juga menjadi sukacitaku di dalam Tuhan. Saudara, manusia adalah makhluk kerja seperti Adam dalam cerita penciptaan manusia. Manusia bekerja, homo laborans, kerja, dan kerja. Tetapi selain bekerja, jati diri manusia juga adalah homo orans, berdoa, dan terus berdoa. Homo orans dan homo laborans sering kita dengar dengan istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara yang kekasih, siapa yang melihat kita? Manajer atau direksi? Bukan. Yang utama melihat kita ialah Tuhan. Dia bukan hanya melihat tangan kita yang bekerja, tapi dia juga melihat hati kita yang paling dalam.
Dari Dia ada punishment and reward. Pada ayat 24 dan 25 dikatakan, kamu akan menerima upah karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kamu akan menerima upah. Itulah bagi pekerja yang bekerja sungguh-sungguh karena Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi sesama. Sementara sebaliknya dikatakan, siapa yang berbuat kesalahan, dia akan menanggung akibatnya. Itulah punishment bagi mereka. Oleh karena itu, saudaraku, bekerjalah. Jadilah seorang pekerja yang setia dan terpercaya. Yang setia dan terpercaya dalam mengerjakan hal-hal yang kecil, kepadanya akan diberi tugas dan jabatan yang lebih besar. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Demikian Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Untuk kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Sebab itu baik makan atau minum atau apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada lagu daripada Johann Alfred Holtmann tahun 1861 sampai 1942. Dan lagu itu diisi dengan syair sebagai berikut. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Semoga Tuhan memberkati renungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu yang barusan kami dengar, mengajarkan kepada kami, supaya kami bekerja untuk Tuhan dan bagi sesama juga. Engkau telah menghadiahkan kepada kami kehidupan, dan mampukanlah kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami, supaya kami boleh berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan dan juga sukacita bagi banyak orang. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dan keluarga serta anak-anak sekalian. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dengan sungguh ya Tuhan, supaya Tuhanlah yang menyembuhkan dan memberikan kepada mereka ketenangan batin, supaya mereka menikmati hidup ini, dan juga supaya mereka boleh memberikan sesuatu untuk kehidupan orang lain. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja kami, dimanapun mereka berada, di Indonesia ini maupun di negara-negara lain. Tuhan berkatilah, karena semua kami, gereja-Mu juga, mengalami penderitaan akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, supaya Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, sehingga rakyat kami di Indonesia ini secara khusus
boleh merasakan kebahagiaan dalam hidupnya dan dikuatkan walaupun dia sekarang ini sedang menghadapi ancaman daripada COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan dengar, Tuhan mau kabulkan doa kami yang kami naikkan kepadamu dengan hati yang tulus dan ikhlas di dalam Kristus Yesus. Amin. Syukur